Malam. Eh, Jumpa lagi dengan Dekolaborasi. Malam ini sedikit cerita tentang eh, kerjaan dunia housekeeping kita. Dunia housekeeping itu banyak yang tidak disukai orang, dikarenakan karena pekerjaan itu terlihat seperti hina gitu ya. Pekerjaan apa sih? Hanya nyapu, ngepel, lap gitu ya. Tapi sebagian banyak orang pun juga banyak menghargai bahwa itu pekerjaan mulia gitu. Dan menurut saya housekeeping itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa ya. Karena saya di housekeeping itu udah hampir 20 tahunan. Jadi sampai sekarang saya menjadi seorang cleaning service. Housekeeping itu pekerjaan yang tidak banyak dilamar orang dari awal, bagi para pemula ataupun ya anak-anak yang baru lulus sekolah, terutama cewek ya kan atau perempuan. Karena berpikir kerja cleaning service itu apa sih? Gosok-gosok toilet, bersih kaca, ya kan. Dan notabene pekerjaan housekeeping itu banyak kan dilihat orang, jadi mereka itu banyak yang malu seperti itu. Di housekeeping sendiri itu kalau menurut pandangan saya adalah tumpuan atau apa ya dibilang itu apa ya dibilang itu adalah housekeeping itu menjadi salah satu alternatif terakhir bagi orang-orang pekerja atau pelamar kerja atau pencari kerja apabila mereka sudah tidak mendapatkan yang lain, bahwa housekeeping itu adalah urutan terakhir untuk dilamar. Karena tidak sedikit begitu saya berargumentasi dengan tim atau teman-teman ataupun ya pelamar ataupun pekerja yang lain di housekeeping, ya, banyak mereka mengatakan bahwa ya Pak, mau kerja apa lagi Pak, yang saya dapatkan hanya cleaning service aja gitu. Ya. Jadi banyak pekerja housekeeping itu menjadi alternatif terakhir untuk pelamar kerja. Nah, dari sisi itu saya berpendapat ternyata housekeeping itu dipandangnya sebelah mata oleh orang lain. Tapi bagi saya housekeeping itu luar biasa. Selain kita bekerja, kita beribadah, juga kita menjadi sosok yang ingin bersih terus, nggak di rumah, di kerjaan, ya, ataupun bahkan tidak sedikit orang-orang housekeeping itu bisa merawat kendaraannya itu secara apik dan benar. Housekeeping atau cleaning service gitu. Jadi housekeeping itu banyak ya. Jadi saya tegaskan housekeeping itu banyak, dimulai dari ada cleaning service, ada room attendant, ada apa tugas kolam, ya macam-macam ya. Kalau diceritain banyak banget housekeeping. Nah, jadi pandangan saya kenapa orang-orang itu banyak yang gagal di housekeeping, karena mereka berpikir bahwa housekeeping itu adalah alternatif, menjadi satu acuan mereka untuk menjadikan satu bahan loncatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, tanpa disadari housekeeping itu pekerjaan yang banyak dibutuhkan orang lain. Dan housekeeping itu berjenjang karir yang sangat luar biasa.
kalau menurut apa yang telah saya jalani selama ini sampai saya sedetik ini di housekeeping, jenjang karir itu luar biasa ya. Apabila kita menjadi CSO atau cleaner atau cleaning service, kita bisa bekerja secara baik, bisa belajar secara tekun, ya kan? Insya Allah rezeki akan merubah kalian semua menjadi lebih baik. Banyak housekeeping itu tidak diminati oleh orang lain karena mereka bekerja tuh malu, khususnya bagi-bagi pekerja baru yang baru lulus sekolah ataupun yang lainnya. Karena begitu dia bekerja housekeeping atau cleaning service dan diberikan instruksi, misalkan satu petugas itu dikerjakan di area outdoor ataupun di area common area bagian luar gitu, di halaman, misalkan housekeeping banyak begitu, dia lagi sweeping atau nyapu, ya kan, dengan dia bawa sapu, bawa dustpan, bawa sulo gitu kan, tiba-tiba ada perempuan lewat gitu ya, ya notabene mungkin ya hanya sekedar lewat ataupun karyawan-karyawan kantor sekitar gitu, mereka untuk melakukan itu agak sedikit malu, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilewati oleh tim-tim kita di area kerja. Bagi teman-teman semua yang di housekeeping, jangan pernah malu untuk bekerja, karena kerja kita ibadah, karena kerja kita itu luar biasa. Teruslah percaya diri, teruslah berkarir, teruslah belajar sampai dengan apa yang akan nanti kalian dapatkan, karena rezeki tidak akan tertukar dengan siapapun. Harapan saya bagi housekeeping ke depannya menjadi bisa lebih baik lagi, dengan SOP-SOP yang terbaik, dengan rencana-rencana kerja yang terbaik, dengan ide-ide dari pengawas yang terbaik, dengan sistem-sistem kerja yang terbaik. Saya rasa kedepannya housekeeping menjadi jauh lebih baik. Dan bagi teman-teman semua di kawasan housekeeping, marilah kita terus berkarir, berinovasi, kreativitas, ya kan? Modifikasi. Kenapa kita harus ada kata modifikasi? Karena bekerja itu tidak harus berdasarkan apa yang kita lihat di area. Karena bekerja itu kita tidak berpatokan apa yang diinstruksikan oleh atasan kita. Jadi banyak pekerja ataupun cleaner yang melakukan pekerjaan itu berdasarkan apa yang diinstruksikan atasan. Misalkan satu contoh begini. Ada satu cleaner untuk membersihkan sebilah dinding yang kotor karena noda sepatu ataupun ceplakan tangan, dan diarahkan oleh pengawasnya, kamu dari titik sini ke titik sini ya, bersihin. Okay. Yang dibersihkan hanya bidang itu aja soalnya si petugas itu karena instruksi dari atasan. Tapi dia melihat sekitarnya itu ada kotoran lain, misalkan ada sampah-sampah lepas ataupun underwall yang kotor, banyak ludah mengering ataupun noda-noda yang lain, dia tidak dibersihkan dan dia bekerja sesuai aturan apa yang diinstruksikan atasan. Nah, petugas inilah yang tidak kreatif, yang tidak bisa modifikasi pekerjaan masing-masing. Dia berpatokan apa yang disampaikan oleh atasan. Bagi tim semua, apapun itu namanya kotor, itu pekerjaan kita.
apapun itu yang kotor pekerjaan kita, tetapi kita benar-benar harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalkan ya, kita bekerja itu selalu berkomunikasi dengan departemen lain, selalu berkomunikasi dengan pimpinan untuk menjaga adanya keselamatan kesehatan kerja. Karena ada beberapa pekerjaan yang memang harus didampingi oleh departemen lain, misalkan ada pembersihan ruang sap, elektrik, pembersihan ruang genset, pembersihan ruang trafo, itu memang dibutuhkan untuk skill-skill dan pengetahuan yang tinggi bagi pengawas. Karena mereka bekerja yang di bawah kita adalah tanggung jawab kita. Mereka yang bekerja di bawah kita itulah aset perusahaan kita. Jadi dibimbing, dibina, dipandu secara baik agar tim-tim di bawah kita bisa lebih pandai lagi. Jangan sampai pemimpin itu berpikir bahwa yang di bawah itu adalah dianggap sepele. Ini banyak nih. Ini banyak sekali kalau di bawah itu dianggap sepele, sehingga mereka menyepelekan bawahan kita dengan instruksi-instruksi yang tidak jelas, instruksi-instruksi dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Itu banyak. Bagi tim pengawas yang masih melakukan hal itu, segeralah belajar, segeralah introspeksi diri, agar kerja kita jauh lebih baik lagi. Jadi housekeeping adalah pekerjaan mulia. Bagi teman-teman di housekeeping, ada yang kesulitan, ya, misalkan ada bawahan kita kesulitan, jangan ditegur secara kasar, jangan ditegur secara tidak manusiawi, gitu ya. Efeknya apa? Efeknya akan kembali kepada diri kita sebagai pengawas. Ya. Kalau kita memberikan teguran keras, ya kan, otomatis si petugas itu akan melakukan tindakannya karena mereka itu masih berjiwa muda, ya kan, ambisinya juga muda, gitu. Jangan sampai terjadi perselisihan, salah persepsi yang menjadikan perseteruan di area kerja. Itu tidak baik. Dan itu tidak sedikit, ya kan, yang ditemukan di lokasi kerja. Itu banyak. Bagi tim-tim cleaner, ya, belajarlah secara baik, belajarlah secara detail agar kalian lebih maju lagi. Untuk tim pengawas, gunakanlah power kalian sebaik-baiknya mungkin, sehingga amanah yang kau bebani, amanah yang diterima oleh kita, dapat kita bawa menuju yang kebaikan. Semua pekerjaan sama, ada risiko, ada beban, ada tanggung jawab. Jadi jangan pernah berpikir bahwa housekeeping itu adalah pekerjaan hina, tapi housekeeping itu adalah pekerjaan mulia. Salam satu SOP. Semoga housekeeping jaya terus. Semoga housekeeping terus maju, dan terus maju. Kita bisa, kami bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.